Oke, baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ini absen terlebih dahulu. Bagaimana kawan-kawan yang lain? Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa tuh? Anda. Jeffrey. Kenapa Anda? Apa, Pak? Sering nggak masuk, Pak? Astagfirullah. Ini tidak boleh dilakukan anak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini Ya, Pak. yang lain depannya jangan begitu ya. Ya, Pak. Oke, baik. Kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, yaitu fikih ibadah. Nah, siapa yang ingat materi pada minggu kemarin? Ada yang ingat? Apa ini? Wudu, Pak. Betul, tentang wudu. Oke, baik. Kemarin kita telah mempelajari tentang wudu. Jadi, apa sih output dari wudu yang kita lakukan itu? Apa tujuannya yang berwudu? Nah, masuklah kita pada materi pada hari ini, yaitu ada keterkaitannya. Kita masuk pada materi sholat. Oke. Di sini ada yang tahu apa itu sholat? Angkat tangan. Tahu, Pak. Apa? Silakan anak ini. Sholat itu doa, Pak. Betul. Sholat itu adalah doa. Doa. Nah, silakan anak lebar. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, kalian kenalan untuk doa dulu. Betul sekali. Sholat itu kalau secara bahasa adalah doa. Silakan. Menurut istilah oke, baik. Anak-anak Bapak, sholat adalah suatu kewajiban yang diharuskan kepada setiap umat muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi pada sholat ini ada yang namanya ketentuan. Ada namanya rukun, ada namanya syarat. Jadi kita dalam mengerjakan sholat tidak boleh asal-asal. Ada ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Nah, jadi anak-anak, ada sebuah dalil yang mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Oke, baik anak-anak. Hari ini Bapak akan mengajar dengan menggunakan strategi the power of two. Apa itu? Kekuatan dua kata. Yang mana nantinya Bapak akan memberikan pertanyaan kepada Ananda semua. Lalu Ananda akan menjawab per individu sendiri-sendiri. Ananda sampaikan jawabannya. Setelah itu barulah Bapak akan mengelompokkan dua orang. Oke? Itu dengan tujuan yang mana dua orang itu lebih baik daripada sendiri. Jadi nanti pemikiran satu ini digabungkan dengan pemikiran satu lagi. Oke, baik anak-anak. Sesuai dari yang Bapak sampaikan tadi, Bapak ini sedang mempersiapkan pertanyaan untuk Anda semua. Jadi tolong dijawab satu persatu. Setelah itu Bapak akan bagi kelompok dua orang. Oke? Nah, pertanyaannya, mengapa sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Mengapa sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Jelas anak-anak apa semuanya? Silakan dicari dulu jawabannya. Tadi pertanyaannya sudah Bapak berikan, silakan dijawab Ananda Al-Fazal terlebih dahulu. Apa jawabannya? Jawabannya Pak, sholat menumbuhkan kesadaran akan Allah sehingga seseorang takut berbuat maksiat. Nah, betul sekali. Itu jawaban dari Pak Zani. Jawaban dari Topik? Sholat melatih dengan pengendalian diri dari hawa nafsu. Nah, betul juga. Dari Indri? Karena sholat itu, Pak, mengingatkan manusia kepada kebaikan dan juga larangan. Nah, bagus. Zara? Karena sholat itu membuat hati kita tenang sehingga kamu terjaga. Cici? Kenapa? Dengan sholat itu kita bisa membiasakan hidup disiplin dan tertib, Pak. Nah, bagus. Lanjut. Nanda? Karena dengan sholat itu bisa mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita mampu berbuat dosa. Iya. Lanjut. Ini? Karena sholat merupakan sarana introspeksi diri. Lanjut. Sini? Karena dengan sholat dapat membersihkan hati dan
Itulah jawaban dari Anda semua tadi. Bagus, semangat, tepuk tangan dulu. Kenapa tadi Bapak mempertanyakan itu? Jadi, sholat itu adalah sesuatu yang membangun hubungan langsung atau berinteraksi kita dengan Allah. Dengan itu kita melatih kesadaran diri kita bahwasanya Allah selalu mengawasi kita di mana saja dan kapan pun saja. Oke, anak-anak. Sekarang Bapak bagi satu kelompok orang. Nanti Bapak minta untuk mempresentasikannya ke depan hasil dari diskusinya. Oke? Oke. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, dan Bapak silakan diskusikan hasil jawabannya masing-masing. Nanti silakan digabungkan dan dipresentasikan ke depan hasil jawaban dan pemikiran masing-masing tadi. Sudah Bapak kasih waktu beberapa menit untuk mendiskusikannya. Nah, untuk kelompok yang pertama kali tampil, siapa yang mau menunjukkan diri? Angkat tangan. Silakan kelompok 2. Ini bagus nih. Silakan presentasikan ke depan hasil diskusi yang kedua. Jadi Pak, menurut saya sholat itu membuat hati lebih tenang dan juga membuat perilaku kita lebih terjaga lagi. Dan juga kan Pak, karena kita sholat ini kan kita mengingat Pak apa aja yang diperintahkan Allah dan juga apa yang larangan-larangan Allah Pak. Jadi kita sadar Pak. Dari kata-kata. Masya Allah. Bagi tepuk tangan dulu. Yang kedua. Ya, boleh dulu. Oke, untuk selanjutnya kelompok berapa? Silakan tampil kelompok yang terakhir. Ini ada yang laki-laki. Silakan. Baik, menurut saya sholat itu membantu akhlak kita, Pak, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga menurut saya Pak sebagai penggugur dosa, karena kan kita sholat 5 waktu Pak. Karena itu kita berwudu 5 kali, maka disebut dengan pembasuh dosa tadi Pak. Oke, selesai? Selesai. Kasih atas dulu. Oke, Anda semua dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya sholat itu adalah hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita terkoneksi langsung dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sholat itu kita tinggalkan, kesadaran dalam diri kita akan hilang. Tapi ketika sholat itu kita jaga, laksanakan, itulah yang membuat kita tadi terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Tidak akan lalai karena kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik anak-anak semua, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kalau ada salah, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.